Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Crystal Palace versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini berarti Manchester United tertahan di peringkat nomor 3 di klasemen sementara English Premier League. Dan juga mengakhiri tren kemenangan mereka, karena sebelumnya di 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi Manchester United selalu menang. Dan hasil imbang ini sebetulnya seperti kemenangan bagi Crystal Palace. Karena jika teman-teman nonton pertandingan ini dini hari tadi, maka tentu kalian bisa perhatikan bahwa para pemain Palace tidak bisa berbuat banyak. Namun sangat disayangkan bahwa para pemain MU banyak miss chances. Dan juga mereka sering melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti mereka. Sehingga itu yang berkali-kali memberikan peluang bagi para pemain Crystal Palace untuk bisa mencetak gol, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Secara permainan sebetulnya MU bermain luar biasa, teman-teman. Saya mengatakan ini secara jujur, sama sekali saya tidak bercanda apalagi berbohong. Luar biasa permainan dari Manchester United. Ada pemain baru yang bermain juga kan, Weghorst. Bagus juga permainannya, cepat dia nyetel dengan rekan-rekan yang lain. Bahkan dia mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol kan dari heading. Tapi yang sangat disayangkan ketika mereka tidak bisa konversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Di 15 menit pertama jalannya pertandingan nih teman-teman, Manchester United mendominasi total. Mereka bisa cepat melakukan pergerakan menusuk ke dalam ruang pertahanan dari Palace. Tapi itu dia, finishing itu loh. Saya memang bukan fan dari Manchester United, tapi saya sendiri yang nonton pertandingan dini hari tadi gregetan nih. Ada apa dengan para pemain Manchester United? Kok bisa miss begitu banyak chances? Padahal membangun serangannya tuh udah enak banget dilihat. Passing di antara para pemain mereka tuh mencair banget. Bahkan Eriksen pun bisa masuk lebih ofensif. Casemiro juga lebih ofensif. Luke Shaw juga lebih ofensif sebagai fullback kan. Kali ini kan dia bermain sebagai fullback. Wan-Bissaka bermain bagus sebagai ofensif dan juga defensif. Anthony yang saya melihat kurang bagus di pertandingan dini hari tadi. Dan sepertinya dia egois, karena saya melihat ada satu momen sebetulnya dia bisa bagi bola tuh ke Weghorst, tapi dia pilih untuk syuting. Buat apa? Kan yang kita pahami nih, konsep permainan dari Ten Hag itu adalah lebih sering memberikan passing ke pemain yang berada dalam free position. Weghorst itu sudah free. Sayang Anthony milih untuk syuting langsung. Ya ini salah satu masalah juga dari Anthony. Kadang-kadang dia overconfident. Memang dia bukan pemain yang jelek. Bahkan dia sudah bisa mencetak gol. Tapi kan intinya sebagai inverted winger, dia harus lebih sering membagi bola. Kalau dia gak sering membagi bola, peran pemain di depan yang sudah mencari ruang itu akan mubazir. Akan sia-sia. Tapi ya secara keseluruhan juga para pemain Manchester United bermain dengan energi yang luar biasa. Jadi memang tampaklah mereka bermain ekstra agresif di pertandingan ini. Dan juga kan yang disayangkan bahwa mereka banyak melakukan pelanggaran. Nah, kenapa mereka melakukan banyak pelanggaran? Karena para pemain Palace sebetulnya yang sulit bermain secara kolektif mengandalkan skill individu mereka. Zaha, kemudian masuknya Ayew dan juga Eze, kan mereka masuk sebagai pemain pengganti ya, Ayew dan Eze ya. Nah, mereka ini mengandalkan skill individu yang mau tidak mau memancing para pemain MU melakukan pelanggaran. Jadi memang para pemain MU ini nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya harus berhati-hati ketika mereka menghadapi pressure dari para pemain tim lawan. Apalagi nanti lawan Arsenal. Arsenal juga kan punya pemain-pemain dengan skill individu yang bagus. Palace coba untuk membuka pertahanan dari MU. Yang pertama dengan direct passes, yang kedua dengan skill individu. Tapi gak selalu berhasil kan mereka. Di babak pertama saja teman-teman, mereka hanya mendapatkan satu peluang dari Edward. Bagus juga itu save dari De Gea. Jadi De Gea ini memang performanya lagi bagus-bagusnya musim ini. Ya kalau gol dari Olise itu kita gak bisa menyalahkan De Gea juga sih. Memang tendangannya spektakuler banget. Dan juga gak gampang mencetak gol seperti itu dari free kick kan. Dan kita juga bisa melihat golnya dari Bruno ini kan melalui sebuah proses yang rapi dari para pemain MU yang memang mereka terus kembangkan selama jalannya pertandingan. Dan cukup lama mereka membutuhkan waktu untuk mencetak gol ya sebelum halftime menit ke-40-an. Tapi di sini terlihat peran besar dari Bruno Fernandes. Nah, saya melihat permainan dari Bruno Fernandes ini sudah jauh berbeda ketika sekarang Manchester United tidak dibela lagi oleh Cristiano Ronaldo. Nah, saya gak paham apakah memang dia gak cocok ya sama Cristiano Ronaldo sebelumnya. Nah, kita kan gak tahu juga tentang itu.
Dan juga dia bisa mencetak gol di pertandingan ini ketika dia mendapatkan free space. Kombinasinya bagus sekali nih dari para pemain MU. Rashford ke Eriksen kemudian memberikan bola lagi kepada Bruno. Kalau nggak salah sebelumnya Bruno juga memberikan bola ke Eriksen. Dan dia bisa melakukan finishing yang bagus. Sudah unggul 0-1. Nah, feeling saya bahwa MU ini akan bermain sedikit safe. Karena mereka mencetak gol ini menjelang halftime kan. Dan betul. Di babak kedua itu Weghorst ditarik keluar kan dan McTominay masuk. Dan sebetulnya ini bukan strategi defensif, tapi ini untuk menahan agresivitas dari para pemain Palace yang lebih sering mengandalkan skill individu mereka dan juga direct passes. Jadi ketika banyak direct passes, yang diperlukan adalah pemain tambahan di tengah untuk mengantisipasi, untuk memblok direct passes tersebut. Nah, maka itu McTominay dimainkan dan memang gak banyak kesalahan juga dari McTominay kan. Jadi ya kita gak bisa menyalahkan McTominay ataupun Ten Hag dengan pergantian pemain ini, enggak juga. Dan MU kan masih bisa menciptakan peluang, sayang saja mereka gak bisa mencetak gol. Dan mungkin juga kalian pikir kenapa enggak Casemiro saja yang ditarik agar dia tidak mendapatkan kartu kuning. Ya gak bisa juga, karena MU masih unggulnya tuh 0-1, masih berbahaya. Casemiro kan pemain vital di Manchester United. Dia adalah pemain yang bisa menyaring serangan dari para pemain tim lawan. Jadi Casemiro gak bisa diganti lebih cepat sih. Nah, sehingga akhirnya kita lihat bahwa para pemain Palace bisa menciptakan gol dari situasi free kick itu ya. Sebetulnya itu juga bukan pergerakan yang berbahaya dari Zaha ya, kalau nggak salah yang dilanggar oleh Luke Shaw. Sayang, tampaknya para pemain MU ini agak khawatir ya dengan pergerakan cepat dari para pemain Palace. Padahal ya Zaha itu nggak berada dalam situasi yang berbahaya. Dan ketika Shaw melakukan pelanggaran ya kita lihat Olise bisa mencetak gol dengan baik ya. Itu gol yang spektakuler sih kalau menurut saya, bagus banget itu gol. Gak gampang itu mencetak gol seperti itu lagi dengan situasi yang sama lawan tim yang berbeda. Tapi ya memang kita bisa melihat bahwa pentingnya untuk melakukan finishing dalam sebuah pertandingan yang ketat. Ya karena terlihat di pertandingan dini hari tadi meskipun MU mendominasi tapi di lini tengah ini sangat agresif teman-teman. Maka itu selain juga para pemain MU yang banyak melakukan pelanggaran, para pemain Palace juga banyak melakukan pelanggaran. Karena dua tim ini kan punya kekuatan di tengah. Jadi ketika dua tim yang bertanding punya kekuatan yang sama di tengah atau sama agresifnya di tengah, tentu akan banyak pelanggaran yang terjadi. Dan masalah finishing ini juga sebetulnya sama yang dialami oleh para pemain Arsenal musim lalu, tapi kali ini sudah jauh lebih baik. Maka itu musim ini Arsenal sudah mencetak lebih dari 40 gol kan. Dan juga kita tahu bahwa Manchester United masih belum punya striker yang mereka butuhkan untuk bisa mencetak banyak gol. Jika mereka sudah punya striker, ya, maka itu nanti baru MU bisa lebih banyak mencetak gol ya. Sementara ini memang jumlah gol mereka kalah dari City dan juga dari Arsenal. Tapi defensive record mereka agak buruk juga kan. Dalam 6 pertandingan terakhir Premier League, mereka sempat 3 kali clean sheet kan, 3 kali berturut-turut. Selain juga defense-nya sudah solid, performa dari De Gea juga lagi bagus. Dan di sini kan kita bisa melihat bahwa Patrick Vieira, pelatih dari Palace, meminta akhirnya para pemainnya untuk bermain lebih cepat ya, mengalirkan bola ke depan. Karena kalau hanya bermain di tengah, MU akan lebih dominan sih. Karena mereka punya Casemiro dan juga punya Eriksen. Dan juga kita tahu ada pemain seperti Martinez yang bisa melakukan high press juga. Dan pada akhirnya ya Crystal Palace juga saya pikir happy lah ya dengan hasil imbang ini. Karena ya bisa saja mereka kalah kan, sudah memasuki menit ke 90. Jadi game plan dari Erik ten Hag tuh hampir saja membuahkan 3 poin tuh teman-teman. Karena terlihat lah di babak kedua dia ingin para pemain MU lebih menahan di tengah, main fast break, gak salah juga. Karena ini pertandingan yang sulit tentunya bagi para pemain MU. Dia juga tentu memikirkan tentang pertandingan selanjutnya lawan Arsenal kan. So, this is a very balanced team from Manchester United. Kita tunggu nanti lawan Arsenal seperti apa tanpa Casemiro. Tapi saya pikir juga jangan ragukan Erik ten Hag. Karena sebelumnya yang saya ingat dia pernah memainkan Luke Shaw itu di posisi center back. Terus kalau nggak salah dia pernah memainkan Tyler Malacia di posisi back kanan. Terus Wan-Bissaka yang sebelumnya katanya sudah habis, sudah gak akan dimainkan Manchester United, dimainkan Erik ten Hag. Ternyata sekarang Wan-Bissaka mainnya bagus banget. Bahkan di pertandingan dini hari tadi dia ada melakukan beberapa block, intercept dan juga tackle yang krusial. Nah bisa jadi nanti dia membuat kejutan juga di pertandingan lawan Arsenal. Apa mungkin Luke Shaw nanti bermain di posisi gelandang bertahan? Ya we never know. But for Arsenal, mereka juga gak boleh anggap remeh MU. Gak boleh anggap remeh MU meskipun Casemiro tidak akan bermain. Karena MU itu bukan tentang 1 atau 2 pemain. MU itu tentang 11 pemain yang bermain di atas lapangan. Jadi ketika ada yang menanyakan saya sekarang siapa pemain bintang dari MU? Saya menjawabnya simple. Gak ada pemain bintang di MU. Mereka nanya balik. Terus siapa bintangnya? Jawaban saya hanya satu, Erik ten Hag yang berada di pinggir lapangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.